Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua untuk hadir dan bertatap muka di tempat yang sama dalam rangka diskusi ABC Media dengan tema Tantangan dan Peluang Energi Terbarukan di Indonesia. Pemerintah Indonesia menargetkan pada tahun 2060 akan mencapai target net zero emission atau netralitas karbon sesuai dengan perkembangan sektor energi. Kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap para pembicara dan pihak-pihak pendukung yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menghadiri terlaksananya acara diskusi ini. Sebagai pembuka acara, kita mengundang pemimpin redaksi ABC Media, Bapak Abdul M. Hartawan, untuk menyampaikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Saya sebagai pemimpin redaksi ABC Media, mewakili manajemen ABC Media, mengucapkan selamat datang kepada narasumber yang hadir di diskusi ini. Bapak Widya Adinugro, STMT, Koordinator Rencana dan Laporan Ditjen Energi Baru Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SDM. Bapak Ahmad Rofiki, Vice Chairman Ferry Kelindo. Juga Bapak Dr. Haji Kurtubi SE, MSP, MSC, anggota Komisi 7 DPR RI, periode 2014-2019. Mungkin nanti kemungkinan kalau mungkin hadir tidak lewat via Zoom mungkin Pak. Tadi berbagai tantangan kerap dihadapi energi baru terbarukan. Seperti diungkap masyarakat energi terbarukan Indonesia beberapa waktu lalu yang mengatakan ada 4 tantangan utama: persoalan kebijakan, pendanaan, teknologi, dan sumber daya manusia. Meskipun tantangan itu juga menjadi peluang bagi energi baru terbarukan. Nah, dengan diskusi ini kita berupaya untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Kita berharap hasil diskusi ini bisa menjawab berbagai tantangan yang dihadapi energi baru terbarukan tersebut. Terakhir, kepada narasumber yang hadir dan juga kepada moderator serta pembawa acara, kami ucapkan selamat berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyerahkan acara ini, diskusi ini, kepada Saudari Dian Hardianti yang akan memandu acaranya diskusi dengan narasumber kita yang telah hadir saat ini. Semoga selalu sehat, rezeki berlimpah, berkah. Saya Dian Hardianti yang akan menjadi moderator pada diskusi kali ini dengan tema tantangan dan peluang energi terbarukan di Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, karena tadi juga sudah ada sambutan dan juga sudah ada dari MC juga, ini langsung aja ya
kita bergabung pemirsa. Saya mau panggil dulu. Salah satunya adalah Bapak Widya Adi Nugroho. Beliau adalah Koordinator Rencana dan Laporan Direktorat Jenderal Energi Terbarukan dan Konversi Energi atau EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Kepada Bapak Widya Adi Nugroho. Akan ada anggota Komisi 7 DPR RI bidang energi pada periode 2014-2019, Bapak Kurtubi yang nanti juga akan berdiskusi dengan kita melalui Zoom. Dan yang ketiga ini pemirsa adalah Vice Chairman Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia atau Perklindo, Ahmad Rofiki. Silakan. Biasa ya, karena bisa dibilang, oh ya, tadi saya mau sapa-sapa dulu. Ini saya mau langsung masuk aja karena udah excited banget bapak-bapak ini ya. Halo, apa kabar bapak-bapak? Ini nanti Pak Widya dan juga Pak Rofiki nanti akan ada presentasi, betul? Dan nanti presentasinya selama 10 menit pemirsa, nanti juga akan ada tanya jawab, dan begitu pun nanti untuk Pak Kurtubi nanti kita akan call by Zoom seperti itu. Nah, kalau kita tadi disinggung bahwa ini tantangan energi terbarukan di Indonesia karena targetnya Indonesia ini 2060 ya Bapak-Bapak ya. Net zero emission seperti itu salah satunya, dan salah satunya adalah berkendara listrik seperti itu. Nah, daripada berlama-lama lagi pemirsa, kita langsung saja pemaparan materi pertama dari Pak Widya terlebih dahulu. Silakan Pak Widya. Baik, terima kasih Mbak. Tadi waktunya 10 menit ya? 10 menit, betul. Terima kasih, perkenalkan saya mungkin akrabnya dipanggil Widi. Oh Widi, oke. Jadi saya dari Direktorat Jenderal EBTKE, jadi Direktorat ini adalah salah satu unit di bawah Kementerian SDM yang memang menangani kebijakan dan juga program di bidang energi baru terbarukan dan juga konservasi energi yang ini akan kita bicarakan. Nah, jadi sebelum nanti mulai masuk ke apa sih tantangan dan peluang gitu ya, saya mungkin sedikit overview dulu tentang apa yang menjadi goals yang ingin kita harapkan gitu ya, beberapa komitmen yang disampaikan oleh Indonesia ke dunia internasional khususnya. Jadi yang pertama adalah kita semua bisa merasakan sendiri dan juga mungkin juga mengetahui bahwa salah satu tantangan yang dihadapi global adalah perubahan iklim. Jadi seluruh dunia berkomitmen bagaimana isu perubahan iklim ini bisa dihadapi bersama sehingga dampaknya tidak akan dirasakan oleh kita. Jadi melalui Paris Agreement dari tahun 2015 secara global termasuk Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di tahun 2030. Dan kita yang sebelumnya targetnya di 29%, kemudian saat ini kita tingkatkan menjadi 31,9% penurunan emisi di tahun 2030. Yang kalau misalnya kita kuantifikasi itu nilainya sekitar 358 juta ton CO2. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa di jangka panjang tadi kan kalau misalnya bisa kita bilang jangka menengah ya 2030 ada yang ingin kita capai. Tadi sektor energi punya kontribusi, salah satunya adalah melalui pengembangan energi terbarukan. Nah, di jangka panjang yang ingin kita capai adalah net zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat. Nah, jadi semuanya dalam kerangka bagaimana kita bisa menghadapi isu climate change dan juga bagaimana kita bisa menjalankan ekonomi atau menjalankan kehidupan secara berkelanjutan. Nah, kita sedikit saya sampaikan terkait dengan capaian ya. Tadi kan kita punya target 358. Nah, ini sebetulnya ada breakdown per tahun. Untuk tahun 2023 itu
dari target yang ada kita mencapai 127,7 juta ton CO2. Nah ini bisa dicapai antara lain melalui pengembangan EBT, kemudian efisiensi energi atau konservasi energi, kemudian penggunaan clean technology, dan yang terakhir adalah beberapa kegiatan lain, misalnya kita ada reklamasi pasca tambang yang untuk perusahaan-perusahaan yang berada di bidang pertambangan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita bisa melaksanakan transisi energi ya. Jadi untuk menuju tahun 2060 tadi kita menggunakan istilah transisi energi. Artinya yang sebelumnya kita kalau misalnya dari sisi dominasi itu dominasi energi fosil, energi yang kotor, banyak emisi, kita ingin bertransisi ke energi yang lebih bersih. Nah, untuk mencapai transisi energi tadi ada beberapa KPI utama ya untuk mencapai transisi energi tadi. Yang pertama adalah pemanfaatan energi baru dan juga energi terbarukan. Nah ini misalnya adalah surya, kemudian hidro, panas bumi, kemudian angin, dan yang berikutnya adalah kalau misalnya energi baru, misal kita yang sekarang sedang kita dorong adalah hidrogen dan juga nuklir, yang salah satu expertnya adalah Pak Kutubi yang nanti mungkin juga akan bicara banyak terkait hal tersebut. Nah yang berikutnya adalah teknologi rendah karbon, antara lain kita di masa transisi ini kita coba gunakan gas karena gas ini menjadi salah satu fosil yang clean ya, dibandingkan dengan batu bara. Kemudian kita stop untuk pembangunan PLTU, dan yang berikutnya adalah PLTU yang sudah beroperasi itu kita istilahnya adalah co-firing dengan biomasa. Co-firing ini artinya mencampur bahan bakar yang sebelumnya full batu bara, ini sebagian ditambahkan dengan biomasa. Nah berikutnya adalah carbon capture and storage. Jadi kalaupun nanti ada pembangkit katakanlah PLTU yang menggunakan batu bara, maka itu harus menggunakan CCS atau carbon capture and storage. Jadi emisi yang dihasilkan nanti ditangkap dan juga di storage ke dalam bumi sehingga tidak mengemisi ke permukaan bumi. Berikutnya tadi kita bicara sisi supply, lalu kita masuk ke sisi demand, dan juga mungkin ini jadi salah satu yang menjadi tantangan ya kalau misalnya kita nanti ujungnya ke tantangan. Jadi sekarang ini kalau misalnya kita ibaratkan kondisi kelistrikan atau keenergian kita itu sedang cukup penuh atau full ya, mungkin di sebagian ada yang tidak, tapi kalau misalnya kita bicara sistem biomasura Bali, kita itu kondisinya adalah penuh pembangkitnya itu. Tapi di sisi lain demand-nya ini belum tumbuh sesuai dengan apa yang kita rencanakan atau kita harapkan. Ya, misal karena kendala COVID, kemudian juga dari sisi pertumbuhan ekonomi global termasuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga kalau misalnya kita pengen menambah energi terbarukan tadi ya kan, tapi posisinya kita ibaratnya sudah penuh nih. Kita mungkin analoginya ruangan ya, ruangan ini sudah penuh, EBT mau masuk itu nggak bisa karena sebelumnya cukup banyak fosil yang kapasitasnya besar ini beroperasi di dalam sistem, sehingga yang kita ingin yang green ini EBT masuk ini menjadi kesulitan. Nah oleh karena itu salah satu strateginya adalah bagaimana supaya ruangannya lebih besar. Nah, ruangannya lebih besar caranya dengan meningkatkan sisi demand. Sisi demand ini ditingkatkan dengan program kita istilahkan elektrifikasi ya. Jadi misal yang sebelumnya non listrik menjadi listrik. Nah misalnya yang pertama adalah misal masak ya. Masak kita dorong untuk menggunakan listrik, yang sebelumnya misal gas kita dorong untuk ke listrik. Berikutnya yang nanti juga akan mungkin dibicarakan lebih detail dari Triklindo adalah bagaimana dari sisi kendaraan. Jadi elektrifikasi kendaraan yang sebelumnya kita pakai BBM itu kita bertransisi menjadi kendaraan listrik. Nah, ini juga yang kita dorong. Kemudian juga elektrifikasi di sektor lainnya, misalnya pertanian ataupun di sektor lain. Nah tujuannya supaya
tadi dari sisi kalau analogi kita ruangan itu ruangannya bisa semakin luas, semakin lebar sehingga EBT bisa masuk. Nah, itu yang menjadi strategi kita ke depan. Jadi kalau misalnya kita bicara pembangkit itu nanti targetnya kalau misalnya kita bicara 2060 itu diharapkan kita nanti secara listrik disuplai dari 427 gigawatt pembangkit yang mayoritas nanti adalah dari energi terbarukan. Yang paling banyak nanti adalah dari surya karena kita kaya akan energi surya, jadi kita akan dorong di tahun 2060 nanti mayoritas dari surya disusul oleh pembangkit-pembangkit energi terbarukan lainnya seperti angin, hidro, panas bumi, dan juga bioenergi. Nah, di samping tadi dari sisi pembangkit, kita juga dari sisi transmisi akan kita perkuat dengan istilahnya adalah super grid, jadi menyambungkan antar pulau kita buat sistem interkoneksi sehingga nanti memungkinkan untuk lebih meningkatkan penetrasi atau bauran dari energi terbarukan. Nah, kenapa kita dorong energi terbarukan? Karena Indonesia ini bisa dibilang sangat kaya dan sangat beragam. Mungkin ada yang kaya saja tapi sumbernya tertentu, mungkin ada yang beragam tapi nggak banyak. Nah, tapi Indonesia ini memang mendapatkan sumber energi terbarukan yang banyak dan beragam. Kalau misalnya secara total kita potensi energi terbarukan itu adalah 3.687 gigawatt. Nah, padahal tadi kita dari sisi kebutuhan kan tadi saya sampaikan 2060 aja sekitar 427 tadi ya. Nah, sehingga memang kita punya banyak ruang untuk berkembang dari sisi energi terbarukan karena kita punya sumber yang banyak dan juga beragam, tadi surya, hidro, bioenergi, angin, panas bumi, dan juga dari ocean atau laut. Yang paling banyak tentu saja dari energi surya. Nah, kemudian selain kita punya banyak, sebenarnya kita punya peluang ya, karena kalau misalnya yang namanya teknologi baru itu kan pasti dia identiknya adalah dari sisi harga lebih mahal ya, padahal kita juga dari sisi pemerintah sebetulnya tidak hanya harus menyediakan energi yang clean, tapi juga harus menyediakan energi yang terjangkau. Nah, ini menjadi peluang ke depan karena kalau misalnya kita lihat tren energi terbarukan itu dari sisi harga akan semakin murah, artinya nanti ke depan memang begitu kita manfaatkan EBT lebih banyak, nanti tidak hanya mendatangkan benefit dari sisi clean, tapi juga secara ekonomis juga akan semakin menarik. Kemudian selain itu kita juga dorong untuk program non listrik. Jadi tadi mungkin banyak bicara listrik ya, untuk yang non listrik adalah program biodiesel. Nah, biodiesel ini artinya yang sebelumnya BBM murni dari minyak mentah gitu ya, itu ini sebagian akan kita campur dengan bahan bakar nabati. Nah, untuk tahun 2000 kita Indonesia termasuk yang menjadi ini ya, maksudnya menjadi leading untuk program biodiesel ini. Banyak yang belajar ke Indonesia, misal dari Brazil ataupun dari negara lain yang memang secara tadi campuran ini belum sebagus di kita gitu, sehingga mereka banyak belajar di kita. Dan kalau misalnya kita lihat realisasi di tahun 2023 kemarin, kita untuk pemanfaatan biodiesel ini sudah mencapai 12,2 juta kiloliter. Nah, selain itu tadi salah satu program di sisi demand adalah kendaraan listrik. Nah, mungkin ini sementara dari SDM masih untuk yang motor ya Pak ya. Jadi kalau untuk motor kemarin ada beberapa program, dan salah satunya adalah bantuan pemerintah atau insentif untuk motor listrik. Jadi kalau misalnya dari sisi insentif tadi sebetulnya ada dua track ya. Ada yang kalau misalnya beli motor baru, ada yang istilahnya konversi. Nah, jadi
motor baru ini dihandle oleh Kementerian Perindustrian dan satu lagi konversi ini dihandle oleh Kementerian SDM. Jadi konversi ini adalah kalau misalnya kita sebelumnya punya motor biasa gitu ya, motor bensin. Nah, itu kita lakukan konversi, mesinnya dicopot semua, diganti jadi mesin listrik, itu bisa dilakukan dan itu yang kita dorong. Nah, itu akan diberikan insentif yang sebelumnya itu 7 juta per unit menjadi 10 juta per unit. Nah, di samping tentu saja kita siapkan infrastruktur pendukungnya baik dari sisi regulasi, kemudian juga dari standarisasi dan juga bengkel-bengkelnya. Nah, ini yang saat ini sedang kita dorong. Kemudian tentu kalau dari sisi pemerintah tidak lepas dari regulasi ya, untuk mencapai transisi tadi apa sih yang dilakukan untuk mempercepat gitu. Nah, kami akan sampaikan beberapa. Yang pertama adalah dari sisi Perpres 112 tahun 2022. Ini adalah tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Nah, di sana diatur macam-macam mulai dari jenis energinya, kemudian harganya, mekanisme pengadaannya, bagaimana EBT ini bisa dikembangkan, dan salah satu juga yang menjadi ikon adalah di Perpres ini dia melarang pembangunan PLTU baru. Jadi artinya tadi kan semangatnya di awal salah satu strateginya PLTU kita stop. Nah, di Perpres ini ada amanat untuk stop PLTU baru kecuali untuk PLTU yang memenuhi kriteria tertentu. Sehingga itu tadi EBT-nya makin bisa masuk. Lalu kita juga dorong peran pemerintah daerah lewat Perpres 11 tahun 2023. Lalu dari sisi insentif dan juga kemudahan perizinan kita dorong, mulai dari tax allowance, kemudian pembebasan biaya masuk, tax holiday untuk yang pengembang-pengembang yang membangun atau mengembangkan energi terbarukan. Dari sisi perizinan juga saat ini kan sudah semua via WSS ya, dan via online, itu juga sedia untuk mempermudah. Nah, yang terakhir adalah yang saat ini sedang proses penyusunan tahap akhir, mudah-mudahan adalah rancangan undang-undang energi terbarukan yang memang diharap ini adalah inisiatif dari DPR yang kita juga dukung dari sisi pemerintah, yang tujuannya adalah mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi regulasi yang komprehensif sehingga bisa menciptakan iklim yang berkelanjutan dan juga berkeadilan untuk pengembangan energi baru dan juga energi terbarukan. Nah, ada cukup banyak poin-poin yang diatur di dalam rancangan undang-undang ini, misalnya partisipasi masyarakat di dalam pengembangan seperti apa, kemudian percepatan apa yang dilakukan, kemudian harganya seperti apa, insentif dan juga dukungan pemerintah seperti apa. Kemudian tadi transisi energi juga akan masuk di dalam rancangan undang-undang ini. Lalu bagaimana bisa mendorong khususnya para pengusaha yang menghasilkan emisi untuk bisa memanfaatkan energi terbarukan melalui standar portofolio. Kemudian juga tentang teknologi, bagaimana isu itu bisa dikembangkan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan teknologi, termasuk juga sistem storage. Nanti akan menjadi salah satu poin pengaturan di dalam RUU EBT ini. Yang terakhir adalah masalah nuklir. Ini juga menjadi salah satu bagian yang diatur. Jadi dari yang tadi kami sampaikan, mungkin kami coba rangkum ya bagaimana tantangan di dalam pengembangan energi terbarukan ini. Yang pertama tadi dari sisi keekonomian dan teknologi. Jadi bagaimana ini menjadi tantangan, mungkin di beberapa jenis energi harganya masih mahal. Kemudian teknologi juga tadi disampaikan industri dalam negeri, misal surya saat ini mungkin masih belum seperti di luar, tapi kita harapkan ke depannya bisa semakin berkembang. Jadi yang pertama adalah ekonomi dan teknologi, yang kedua adalah penguasaan teknologi dalam negeri, yang ketiga adalah tadi masalah supply demand, bagaimana dari sisi demand ini bisa kita dorong supaya supply-nya bisa supply baru yang dari energi terbarukan ini bisa masuk.
Dan yang berikutnya adalah tentu saja di dalam implementasi nanti EBT ini pasti ada tantangan ya, misal dari sisi konstruksi, kemudian dari sisi lingkungan, kemudian juga mungkin juga beberapa kita temui kendala sosial dengan masyarakat yang menjadi tantangan yang perlu dihadapi di dalam pengembangan energi terbarukan. Dan yang kita dorong adalah dari sisi pemerintah bagaimana kolaborasi, jadi istilahnya adalah pentahelix, jadi kolaborasi antara beberapa unsur, yang pertama dari sisi pemerintah, akademi, masyarakat, BUMN dan swasta, dan yang terakhir adalah media seperti yang kita lakukan saat ini di dalam pengembangan energi terbarukan. Demikian Mbak Dian yang kami sampaikan sebagai Baik, diskusi. baik. Wah, luar biasa Pak Widi ya. Pak Widi, terima kasih. Dan mungkin di sini boleh tepuk tangan dulu atas pemaparan dari Pak Widi. Baik, ini luar biasa. Saya udah nggak sabar buat tanya-tanya Pak Widi, tapi kita tahan dulu karena yang kedua akan ada pemaparan dari Pak Kurtubi. Bagaimana? Apakah sudah siap? Belum tersambung ya? Oke, baik. Kita lanjut. Saya ingin mendengarkan pemaparan dari Pak Rofiki terlebih dahulu. Silakan Pak Rofiki. Terima kasih Mbak Dian. Ya, sebelum saya perkenalkan diri dulu ya, saya Ahmad Rofiki, selaku Wakil Ketua Umum dari Periklindo, Perkumpulan Industri Generasi Indonesia. Periklindo didirikan tahun 2021 dari beberapa industri yang kita memang terbuka untuk industri kendaraan listrik di bidang yang terpaku pada kendaraan roda 4 roda 2, namun the whole industrinya. Dan sejak tahun 2022 juga kami sudah mengadakan kegiatan ya, pameran yang khusus untuk di kendaraan listrik, dan sudah berjalan 2 tahun, 2022, 2023, dan tahun ini tahun yang ketiga kita akan mengadakan lagi nanti kurang lebih di bulan April. Oke. Dan sebelumnya mungkin kita akan bahas mengenai apa sih keuntungannya sih dengan bagaimana mengajak masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik ya. Mungkin sudah tahu, mungkin saya tambahkan sedikit dari buat reminder lagi ya, bahwa memang penggunaan BBM bersubsidi ini merupakan selain menjadi beban pemerintah, ini juga ini suatu hal yang terbatas karena minyak bumi yang dari fosil ini memang jumlahnya tidak bisa terus-menerus kita gunakan, dan pada akhirnya memang harus kita mulai beralih ke energi baru terbarukan, salah satunya adalah menggunakan teknologi baterai dan listrik. Juga fungsinya adalah ramah lingkungan, juga untuk memberikan suatu warisan kepada anak cucu kita nantinya, bahwa dengan kita terus-menerus menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil, tentunya juga akan polusi emisi gas buang yang juga tinggi, sehingga juga preserve untuk lingkungan juga mulai menggiatkan melalui kendaraan yang digunakan baik roda 4 maupun roda 2. Dan juga tentunya dengan menggunakan kendaraan listrik ini maintenance-nya itu akan berbeda dengan menggunakan kendaraan konvensional fosil. Jadi sudah tidak ada lagi pembelian oli, dan juga beberapa kayak busi juga sudah tidak ada, dan sehingga ini juga memberikan suatu keuntungan ya bagi para pengguna baik kendaraan roda 4 untuk kendaraan listrik. Tentunya biaya perawatan juga lebih ringan. Dan mungkin tantangannya adalah bagaimana menjawab kekhawatiran dari para pengguna atau yang mau menggunakan kendaraan listrik ini, karena memang beberapa juga memberikan jaminan baterai rata-rata untuk roda 4 itu sekitar kurang lebih 7 sampai 8 tahun untuk menjawab kekhawatiran bagaimana nanti baterainya lifetime-nya seperti apa. Dan bahkan ada salah satu di anggota kami juga kemarin ada promo, dia memberikan lifetime warranty untuk baterainya. Jadi memang ini untuk menjawab tantangan kekhawatirannya adalah salah satu seperti itu, memberikan warranty yang panjang untuk baterai, karena memang saat ini dengan teknologi yang ada, baterai itu merupakan kurang lebih sekitar 50% dari harga jual kendaraannya. Dan juga tentunya yang kedua, bagaimana ketika kekhawatiran ini kan pasti ada ya untuk menggunakan kendaraan listrik, bagaimana nanti kekhawatiran untuk terbakar dan lain-lain. Dan ini juga tentunya menjadi pemikiran dari masing-masing brand menggunakan safety isi baterai juga. Dan secara logika lah, mungkin saat ini yang sudah berjalan, mungkin kita bawa kendaraan konvensional, mungkin hari-hari kita bawa berapa? 30-40 liter bensin sehari, dan itu kan flammable, gampang terbakar.
Tapi apakah itu kita khawatir mobil kita akan terbakar tiba-tiba? Tentunya kan tidak, karena sudah terbiasa melakukan perjalanan menggunakan konvensional dan membawa bahan bakar cukup banyak, dan itu juga tidak takut. Nah, sama dengan baterai juga, dengan keamanan mereka yang sudah yang dilakukan saat sebelum melakukan produksi. Nah, ini juga menjadi satu hal yang untuk menghilangkan kekhawatiran bahwa memang resikonya pun juga sangat rendah, karena tidak juga beresiko seperti membawa bahan bakar fosil. Dan juga yang tantangan berikutnya mungkin karena mobil listrik, motor listrik ini masih baru, orang akan bertanya bagaimana spare partnya. Dan juga di beberapa brand juga memberikan siapan untuk fast moving, untuk menghindari kekhawatiran juga nanti kalau motor saya rusak di mana, baterainya ada atau enggak, kalau misalnya harus diganti, itu juga dilakukan oleh beberapa brand. Dan secara safety juga baterainya itu sudah rata-rata semua, bukan rata-rata, sudah semua minimal di IP67, sama seperti handphone kita saat ini yang memang sudah anti air, jadi kalau takut keluar banjir masih rumah atau enggak, itu sudah bisa kita katakan dengan menggunakan teknologi serial IP67. Dan juga tentunya mobil listrik saat ini sudah terhubung dengan internet, dan keamanan sudah lebih terjamin karena bisa mengontrol posisi di mana, sehingga safety-nya juga untuk kemungkinan dicuri lebih dikit dibanding dengan konvensional. Dan saat ini di Indonesia sudah ada beberapa model ya di kendaraan listrik, baik roda 2, roda 4, baik yang untuk kendaraan penumpang atau kendaraan komersial, dan juga dengan pengangkut mass transportation seperti bus sudah tersedia di Indonesia. Dan juga tadi sudah dibahas oleh Mas Widi untuk masalah konversi. Jadi ada satu lagi tipe baru nih listrik adalah konversi. Dan ini juga bengkel-bengkel tersebut juga mendapatkan sertifikasi dari Kementerian SDM. Dan waktu itu ada sempat melakukan turis pagi sama Pak Arifin Tasrif pagi-pagi di Bandung tuh, ada live demonya juga, Mbak. Jadi dia pernah live demo itu sekitar mungkin 30 menit dia mengkonversi kendaraan roda 2 darinya pakai bakar bensin menjadi kendaraan listrik. Jadi bagaimana kemudahan itu juga bisa kita lihat. Dan tambahan tadi insentif yang tadinya sama-sama 7 juta bagi yang beli baru ataupun yang konversi, sekarang sudah mulai digiatkan menjadi 10 juta untuk yang kendaraan roda 2 untuk konversi ya. Sedangkan untuk roda 4 untuk penumpang memang sekarang dengan pencapaian TKD 40% itu bisa mendapatkan pengurangan PPN sebanyak 10%. Jadi yang harusnya dibayar 11%, jadi customer pembeli ini hanya cukup membayar 3% dari 11%. Dan juga mungkin sekarang kita lihat bagaimana ini menjadi suatu peluang ya, dengan banyaknya brand berdatangan ke Indonesia, dan kebanyakan adalah brand China ya, karena memang China ini sudah kita lihat lebih unggul di kendaraan listrik dibanding dengan yang lain, dan di sana sangat banyak brand bertebaran dan sudah mulai masuk ke Indonesia. Dan ini kan menjadi satu hal yang positif bagi para pembeli atau pengguna yang akan mau beralih ke kendaraan listrik, karena semakin banyak pilihan, rentang harga yang beragam, dan juga insentif pemerintah yang terakhir di tahun 2023 kemarin nomor 29 mengenai insentif untuk CBU. Tentunya ini juga menjadi hal yang cukup diperbincangkan ya di industri kendaraan listrik, dan bagaimana pemerintah melakukan pengamanan untuk kendaraan yang sudah ada di Indonesia pabriknya. Dan ini juga pilihannya adalah optional kepada customer, lebih banyak pilihan, harga beragam, ini menjadi yang positif. Jadi bagaimana nanti mungkin saya rasa mungkin tidak harus menunggu 2060 juga nantinya untuk beralih ke semua ke net zero emission, dengan semakin banyaknya dan semakin kencangnya penjualan kendaraan roda 2 dan 4 ini akan menjadi hal yang positif buat para customer kita. Karena kalau kita lihat memang dari total yang beredar saat ini adalah sekitar hampir 150 juta kendaraan bermotor, dan 130 jutanya kurang lebih itu roda 2. Itu juga harus dipikirkan bagaimana nanti ketika semua beralih ke kendaraan listrik, makanya bersama-sama juga dipikirkan bagaimana melakukan konversi. Karena untuk roda 2 khususnya tidak mungkin ketika 124-27 juta itu kita tiba-tiba harus istirahatkan dan ganti dengan kendaraan yang baru. Makanya konversi ini merupakan salah satu pilihan yang menarik ya untuk roda 2 khususnya. Dan juga yang kedua adalah masalah SPKLU. Saat ini mungkin dulu pertanyaannya seperti ayam dan telur, kalau saya beli mobil listrik atau motor listrik, ngecasnya di mana? Atau ketika misalkan nanti saya harus di jalan seperti apa?
Dan seiring berjalannya waktu memang ini tidak hanya satu dua pemain yang main di industri SPKLU ya, karena sekarang sudah beragam, bahkan kalau kita lihat di beberapa pusat perbelanjaan sudah disiapkan juga bahkan rest area. Dan kemarin di tahun 2022 waktu konferensi G20 Kementerian Perhubungan itu melakukan touring dari Jakarta menuju Bali untuk menunjukkan bahwa memang pusat pengisian ulang kendaraan listrik yang berdampak itu sudah bisa sampai Jawa Bali, dan itu pun dilakukan dengan total kurang lebih 1.250 km, dan itu sudah sampai semua ya penghubungan dengan daerah Kendala. Jadi memang pemerintah infrastruktur juga dipikirkan untuk jadi peluang bisnis tentunya bagi para pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang pengisian kendaraan listrik SPKLU, dan juga supporting industry. Jadi memang dengan peningkatan kandungan lokal yang diregulasikan oleh pemerintah yang tiap tahun akan meningkat sekarang 40%, dan gradually juga di tahun 2025-2026 itu akan menjadi 60% mulai kalinya. Dan ini akan menjadi suatu hal yang positif bagaimana nanti mungkin shifting dari produsen-produsen pemasok spare part atau kendaraan konvensional sudah mulai beralih ke parts yang akan digunakan kendaraan listrik, seperti motor dan juga supporting lainnya. Karena memang ini juga menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh para manufacturer yang sudah punya pabrik di Indonesia, harus memenuhi tingkat kandungan dalam negeri seperti itu. Dan juga kalau kita lihat bagaimana kebutuhan baterai yang sangat banyak ini menjadi peluang tentunya bagi perusahaan-perusahaan baterai, baik itu yang model ditanam ataupun yang battery swap, itu akan menjadi suatu hal yang menarik dilakukan karena demand-nya terus meningkat. Dan juga tentunya support dari pemerintah yang tadi saya bilang tadi, itu tidak hanya bagi para pembeli ya, ini juga bagi sisi produsen juga diberikan kemudahan untuk investasi dan juga tax taxation untuk yang pabrik-pabrik yang baru mau dibangun, sehingga mereka bisa masuk dalam Indonesia, parkir Indonesia tanpa membuat pabrik terlebih dahulu dengan skema tadi yang keringanan pajak. Namun si perusahaan ini harus membuat pabrik di Indonesia dan membuat produksi jumlah yang sama dengan yang mereka masukkan dengan kondisi yang tax 0%. Jadi intinya ini akan menjadi hal yang baik lah, dan juga persaingannya juga lebih sehat. Jadi tidak ada yang dirugikan dalam menambah investasi dari sisi brand-brand yang baru masuk ke Indonesia. Dan juga kemudahan ya, tadi mungkin di awal-awal nih kalau kita sempat tahu dulu untuk mendapatkan insentif untuk roda 2 yang dapat 7 juta potongan itu kan syaratnya banyak sekali tuh. Harus listriknya 900 watt di rumah dan juga menerima BLT. Dan sekarang kalau kita lihat memang lebih mudah, satu ID, satu KTP, satu insentif yang didapatkan. Jadi ini merupakan yang dilakukan pemerintah untuk membiarkan orang-orang untuk mulai beralih ke kendaraan listrik. Dan yang terakhir mungkin kalau kita lihat angka penjualannya, kalau kita lihat gradually dari beberapa tahun ini sangat meningkat, khusus roda 4, roda 2 juga cukup banyak. Roda 4 itu di tahun 2020 sekitar hanya 125 unit di tahun 2020. Sedangkan di tahun 2021 mulai 600-an unit, dan 2022 kemarin sudah di angka 10.300, dan kemarin di tahun 2023 tumpukannya adalah di sekitar 17.000 unit. Jadi ini bahwa memang melihat masyarakat untuk mencoba ini semakin tinggi, dan ini menjadi peluang buat industri di kendaraan listrik khususnya untuk memberikan produk yang terbaik bagi masyarakat, harga yang lebih terjangkau, karena tentunya sekarang memang harga menjadi yang penting untuk roda 4, karena mungkin yang saat ini yang membeli kendaraan listrik adalah sebagai kendaraan kedua atau ketiga, karena memang mereka masih memiliki kendaraan yang konvensional untuk jarak jauh atau membutuhkan hal tersebut. Tapi ya saya yakin mungkin kedepannya bahwa ini akan menjadi suatu hal yang sangat positif dengan banyaknya brand yang baru masuk ke Indonesia, persaingan lebih sehat, dan pilihan juga lebih banyak bagi para customer. Makanya pemerintah juga support ini dengan baik, dan saya yakin mungkin tadi ya mungkin di sebelum 2060 kita bisa menuju ke net zero emission. Itu dari saya seperti itu. Oke, baik. Silakan tepuk tangan dulu pemirsa. Oke, luar biasa ya dengan adanya kendaraan listrik ini, karena bisa dibilang ini adalah sesuatu yang baru juga, ditambah lahirnya tantangan
energi terbarukan dan akhirnya ada kendaraan listrik, dan tadi juga masyarakat sudah mulai banyak ya Pak ya yang akhirnya ke kendaraan listrik, walaupun masih ada tantangan, masih ada pertanyaan, masih ada bagaimana nanti ke depannya berbeda dengan konvensional nantinya. Oke, baik, kalau begitu kita langsung masuk saja ke sesi pertanyaan ya. Saya mau ke Pak Widi terlebih dahulu. Pak Widi, untuk Indonesia tadi kan Bapak ada menyinggung bahwa 2030 itu medium atau menengah, nanti ke depannya yang jangka panjang adalah 2060. Tapi ini kan nanti juga 2025 23% ya Pak ya untuk EBTK ini. Tapi apakah akan tercapai, sedangkan ini 2024 setahun lagi 2025, apakah akan tercapai dengan target dari kementerian sendiri? Baik, oke, terima kasih Mbak. Jadi tadi ada satu timeline ya yang maksudnya tadi 2030, 2060, dan kita sesuai dengan kebijakan internasional kita ada target bauran yang terbarukan tadi 3% pada tahun 2025. Nah, sekarang kita lihat capaian di tahun 2023 ini berdasarkan proyeksi yang kemarin juga dari kami Kementerian SDM juga sampaikan di dalam konferensi pers, mungkin kalau misalnya Bapak bisa menyampaikan ada yang juga bahwa untuk 2023 itu proyeksinya 13,1%. Oke. Nah, artinya memang masih cukup banyak gap dibandingkan dengan target. Artinya nanti 2025 akan seperti apa ya? Kalau dari pemerintah tentu akan mendorong semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya bisa maksimal, nanti maksimalnya bisa mencapai berapa tentu akan kita lihat nanti di dalam perkembangan. Yang pasti itu tadi pemerintah tetap harus menjaga keseimbangan tadi antara kita dorong yang clean, tapi kita juga dari sisi harga tetap harus beberapa aspek kita lihat, kita dorong semaksimal mungkin. Nah, nanti capaiannya kira-kira berapa nanti kita lihat. Apakah menjadi salah satu tantangan yang tadi ekonomi, teknologi, penguasaan teknologi juga, apakah itu menjadi salah satu tantangan mengapa akhirnya di 2025 untuk mencapai 23% ini sepertinya masih berat nih gitu? Iya, tentu saja tadi tantangannya adalah tantangan secara umum ya, artinya adalah mendorong EBT yang pada akhirnya mendorong itu kan mengukurnya ini dengan bauran ya, artinya semakin terdorong itu berarti nanti baurannya akan meningkat. Itu jadi sebenarnya bukan sesuatu yang berbeda, jadi lebih ke antara EBT dan juga bauran itu memang berkorelasi. Yang tadi kami sampaikan sebagai tantangan yang memang seperti itu tadi kondisinya tantangannya tadi dari sisi supply demand itu juga menjadi tantangan, makanya tadi program elektrifikasi juga kita dorong Pak. Jadi bagaimana kalau tadi kita analoginya adalah supaya ruangannya semakin luas sehingga pembangkit yang baru ini EBT ini bisa masuk, karena kalau misalnya penuh dipaksakan masuk itu, kalau misalnya kita lihat di listrik itu menjadi tidak efisien, artinya yang seharusnya jadi listrik itu kan kita mungkin ini agak sedikit teknis, tapi listrik itu harus stabil. Kita nggak mau kalau misalnya tiba-tiba ada kedip atau seperti apa gitu yang di dalam memanfaatkan listrik ini, artinya stabil itu antara demand dan supply-nya itu harus seimbang. Kalau misalnya supply-nya kebanyakan ya nggak bisa, supply-nya kurang juga nggak bisa. Artinya dari sisi penyediaan listrik itu harus balance. Makanya tadi supaya EBT-nya bisa masuk lebih banyak, maka demand-nya juga harus kita bangun. Supaya tadi ya, kan kita tidak bisa ya menghentikan pembangkit fosil yang katakanlah saat ini sudah beroperasi yang punya kontrak, atau misal yang sudah proses pengadaan atau sudah di tengah proses yang itu secara legal akan berisiko untuk pemerintah. Artinya untuk yang developernya itu sudah terlindungi dengan secara legal, artinya itu tidak bisa dihentikan. Tapi yang kita stop adalah yang baru-baru. Untuk nextnya begitu ruangan lebih luas kita akan isi dengan energi terbaru.
Oke. Kalau begitu, kalau misalnya tadi Pak ada misalnya lembaga-lembaga atau perusahaan yang tadi akhirnya masih menggunakan fosil seperti itu, dari perusahaan dari Kementerian SDM sendiri, apakah akan ada pembaruan? Tentu saja ada. Jadi saat ini memang sedang dibicarakan ya. Mungkin kalau bagian atau rekan-rekan yang lain pernah dengar adalah istilahnya early retirement. Artinya PLTU ini di stop lebih cepat atau lebih awal dari kontrak yang seharusnya. Nah ini masih kita coba pelajari juga di sisi kementerian, karena kalau misalnya secara kasar kan sudah pasti itu akan berdampak ke perekonomian atau sisi ekonomi dari PLTU tersebut gitu ya. Artinya harus ada yang membayar atau mengganti nilai ekonomi yang seharusnya diperoleh, karena secara kontrak ini harusnya masih operasi 10 tahun lagi misalnya, tapi kita percepat 5 tahun atau 7 tahun. Ini menjadi salah satu opsi juga yang akan kita lihat. Di samping tadi ada beberapa teknologi yang memang bisa dimanfaatkan. Tadi kami sampaikan co-firing. Co-firing artinya mengganti sebagian bahan bakar PLTU dengan yang lebih green, baik itu biomasa ataupun amonia. Amonia juga menjadi salah satu opsi. Artinya itu juga menjadi peluang yang kita lihat. Semuanya kita lihat lah bagaimana peluang yang nantinya akan mungkin di PLTU yang ini memastikan apa, di yang lain memastikan apa, tapi sepanjang itu bisa kita sampai ke tujuan akhir, yaitu dekarbonisasi atau meningkatkan energi terbarukan, itu pasti kita lakukan. Dari kaya dan juga beragam, tadi kita tadi Bapak juga menyinggung bahwa ada energi surya yang digunakan, biomasa seperti itu. Dari energi-energi yang memang digunakan, yang paling mudah dan yang paling memang untuk Indonesia bisa diolah sangat baik apa sih Pak? Nah, jadi masing-masing punya karakteristiknya. Jadi kita nggak bisa bilang surya paling baik atau panas bumi paling baik atau paling baik. Semuanya punya karakteristik yang nanti di dalam perencanaan kelistrikan itu akan kita combine. Nah, kita tentu tadi yang kami sampaikan, listrik itu harus stabil. Ya. Kita nggak mau listriknya tiba-tiba padam atau tegangannya nggak stabil. Sehingga kalau misalnya nanti katakanlah, kan sekarang kita lihat tadi surya potensinya paling banyak, paling cepat instalasinya, kita tinggal pasang modul surya, inverter, connect ke listrik, jadi gitu ya. Nah, tadi paling murah, paling cepat dari sisi konsumsi, tapi kan cuma di siang hari juga begitu ada awan, ini nanti akan terganggu, atau kita kenal dengan istilah sifatnya yang intermittent. Nah, artinya surya kita dorong, termasuk juga angin juga sama ya. Angin dan surya ini energi terbarukan yang sifatnya intermittent, artinya dari sisi outputnya itu relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan yang lain, walaupun dari sisi harga lebih murah. Jadi ini didorong, tapi tetap harus dibalance dengan energi terbarukan yang sifatnya base load atau lebih stabil. Tadi misalnya panas bumi ini sepanjang tahun bisa operasi terus dia. Ini dari sisi listrik pasti stabil dan bisa menggantikan peran PLTU. Katakanlah PLTU di tahun sekian stop operasi, kan harus ada yang menggantikan PLTU. Panas bumi bisa menggantikan peran itu. Yang hidro juga sama. Hidro juga termasuk yang bisa dioperasikan secara baseload, kemudian pembangkit biomasa juga sama. Artinya tadi dari sisi jenis tentu akan kita dorong surya dan angin. Misal kalau misalnya tadi kita lihat skenario 2050 itu kita dorong ke depan, tapi harus tetap diimbangi dengan energi terbarukan yang baseload dan juga diimbangi dengan storage tadi, baik itu storage yang misal sekarang storage kimia, misal lithium atau dan lain sebagainya, termasuk juga storage yang sifatnya dia sebenarnya hidro. Jadi mungkin
ada yang pernah dengar istilahnya pump storage hydro. Jadi kalau misalnya kondisi dia tidak dibutuhkan, dia bisa nyerap listrik dari sistem, dia pompa air ke atas, jadi seperti storage gitu ya, jadi kayak storage skala besar. Nah begitu diperlukan, kalau air kan airnya begitu pintunya dibuka, air ngalir langsung produksi listrik kan cepat. Jadi ketika dibutuhkan dia juga bisa menjual dengan cepat. Artinya sebagai storage yang skala besar. Demikian kira-kira. Jadi memang semuanya nanti akan saling bekerja sama ya, walaupun tadi dari sisi mayoritas surya akan paling kita dorong. Oke, karena bisa dibilang apalagi kemarin panas-panas banget ya Pak ya. Sekarang aja nih udah mulai ada hujan seperti itu. Tapi Pak, ini yang jadi salah satu penasaran saya adalah bagaimana dengan penggunaan nuklir di Indonesia. Jadi kaitannya dengan nuklir memang tadi kalau misalnya dari sisi masyarakat gitu ya, memang kalau kami melihatnya masih perlu ditingkatkan dari sisi edukasi atau sosialisasi ya. Tapi sebetulnya nuklir ini punya peluang, dan kalau misalnya kita lihat di rancangan undang-undang EBET tadi ya, itu menjadi salah satu substansi yang diatur di sana bagaimana nuklir ini dikembangkan. Nah, artinya kedepannya memang ini nuklir ini mungkin bukan energi terbarukan ya, tapi kan kita 2060 itu tujuannya adalah net zero emission. Artinya yang penting tujuannya dekarbonisasi, artinya tidak hanya energi terbarukan tapi juga mungkin energi baru. Kalau misalnya kita lihat Undang-Undang 30, nuklir ini masuk di energi baru. Jadi kalau dari sisi kami, di sisi pemerintah tentu baik itu dari sisi penyiapan regulasi, kemudian juga kajian-kajiannya terus kita laksanakan sesuai dengan amanat dari kebijakan energi nasional, karena di kebijakan energi nasional juga disebutkan kalau tidak salah, jadi dengan keselamatan yang ketat lah kira-kira, kurang lebih seperti itu. Tapi intinya adalah bahwa ini menjadi salah satu opsi yang di dalam tadi skenario 2060 juga sebetulnya masuk skenario-nya, artinya dari sisi penguatan regulasi, standar, SDM dan lain sebagainya, itu tetap dari sisi pemerintah adalah tetap menyiapkan. Dan pada akhirnya nanti seperti apa, kan ada mekanisme ya, kalau misalnya berdasarkan sekarang dan di rancangan undang-undang itu nanti tetap harus ada persetujuan DPR untuk yang khusus yang ini, artinya nanti ya tetap dari sisi tadi, karena mungkin ada sedikit banyak dampak dari sisi politik saat itu, juga tetap mengawalnya tidak hanya dari sisi pemerintah tapi juga dari sisi legislatif. Kita ngomongin tentang smelter ya, smelter yang berproduksi ini lebih banyak yang pirometalurgi yang mengolah nikel kadar tinggi atau saprolit dibandingkan smelter yang hidrometalurgi. Ini nantinya bahan baku komponen baterai listrik ini akan menjadi seperti itu. Untuk menanggapi keberadaan smelter tersebut seperti apa Pak? Nah pertama disclaimer dulu ya, mungkin saya bukan expert di bidang smelter dan juga dari sisi material, tapi yang bisa kami sampaikan sebetulnya tadi ya, untuk menunjang transisi energi ini salah satunya adalah lewat baterai. Kalau misalnya kita mau dorong elektrifikasi, kayaknya juga kan jadi mungkin baterainya bisa beragam ya, artinya nanti bergantung dengan kebutuhan market dan juga perkembangan teknologi, termasuk juga baterai untuk yang pembangkit listrik. Ini juga untuk kadar tertentu, misal PLTS yang tingkat tertentu supaya stabil, ini harus ditopang oleh baterai sekian gitu supaya dari sisi stabil. Artinya kalau misalnya jenis teknologi yang dapat kami sampaikan, sebetulnya kita open dengan jenis teknologi apapun sepanjang tadi bisa menunjang transisi energi dari sisi standarnya juga oke, kemudian juga ini bisa match dengan kebutuhan apakah itu dari sisi pembangkit listriknya ataupun dari sisi tadi misal kendaraan listrik, karena masing-masingnya punya karakteristik.
ganti presiden, ganti lagi regulasinya, ganti lagi orang-orangnya. Nanti apakah akan ada tersendat Pak dengan adanya regulasi sekarang atau percepatan sekarang dari SDM sendiri? Ya, kalau kami melihatnya semuanya seirama ya. Oke. Kedepannya adalah transisi energi, kita ingin yang lebih green. Nanti mungkin kalau dari sisi teknis mungkin atau mekanisme pelaksanaan nanti kita belum tahu ya, tapi mungkin masing-masing punya opsi yang ditawarkan dari sisi bagaimana mendorong. Tapi menurut saya secara umum semuanya punya visi yang sama, artinya kita akan tinggalkan yang fosil ini, kita akan transisi ke energi terbarukan. Pak Rofiki, ini bagaimana tadi yang sudah saya mention bahwa sekarang Indonesia banyak yang sudah beralih ke kendaraan listrik seperti itu. Tapi masyarakat banyak yang menilai bahwa masih nyaman dengan konvensional. Harus seperti apa dari masyarakat sendiri, dan kalau misalnya memang mau mengubah kendaraannya untuk bisa ke listrik dari konvensional seperti apa? Untuk konversi saat ini memang diuruskan lebih ke arah yang roda 2, karena memang harganya bisa lebih terjangkau, karena waktu itu mungkin sekitar 18 juta ke atas ya, kalau saya untuk konversi mungkin dengan tambahan additional 10 juta dari pemerintah ini kan jadi harganya lebih semakin dekat nih untuk pengalihan dari motor konvensional ke motor listrik. Dan tentunya caranya juga tidak sulit ya, jadi mungkin nanti bisa dicek, mungkin bisa melalui di website SDM juga terdapat listnya bengkel-bengkel yang sudah certified. Jadi bengkel-bengkel ini jadi juga nanti masyarakat yang ingin melakukan konversi kendaraan roda 2 ini sudah merasa aman karena sudah ada sertifikasi dari Kementerian SDM bahwa memang bengkel itu bisa melakukan konversi kendaraan dari konvensional ke listrik dengan cara yang aman. Dan tentunya tadi ini memang langkah-langkah yang positif ya, karena tadi saya bilang untuk roda 2 dengan melalui 125 juta unit yang ada di masyarakat saat ini, yaitu merupakan pendekatan yang paling masuk akal ya, konversi tadi. Karena kalau memang berubah sekaligus memang pertama juga harganya juga kurang lebih masih cukup tinggi, karena memang semua ini berpengaruh dalam baterai dan jarak tempuh. Kayak seperti roda 4, bagaimana orang mungkin enggan pakai kendaraan listrik karena jarak tempuhnya sedikit dan juga ngetesnya lama. Ya. Apakah itu jadi juga stigma yang sudah ada saat ini. Tapi untuk di beberapa case kendaraan dan bahkan terakhir sudah ada brand baru masuk, dia sempat itu saya lihat menawarkan jarak almost 700 km sekali charge. Bahkan untuk yang fast charging dia mungkin sekitar 5-10 menit bisa jalan 100 kilo. Nah ini kan merupakan hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat. Bagaimana kemudahan-kemudahan ketika menggunakan kendaraan konvensional didapatkan ketika menggunakan kendaraan listrik. Karena memang kebiasaan tadi lah yang harus dirubah. Kayak saya bilang adaptasi kebiasaan baru juga ada di kendaraan ketika mau merubah dari kendaraan konvensional ke listrik. Tapi hal yang paling positif dari penggunaan listrik selain dari emisi gas buang adalah tentunya biaya operasional sangat rendah. Karena memang waktu terakhir ya yang di G20 terakhir itu memang Jakarta Bali itu untuk biaya kos pengisian kendaraan listrik itu hanya kurang dari Rp600.000 dari Jakarta sampai Bali. Bayangkan kalau menggunakan kendaraan konvensional mungkin sudah di atas 1 juta lebih untuk hanya biaya pengisian bahan bakar. Bahkan kemarin ada sempat job di teman-teman yang ikut di rombongan bahwa memang mungkin bahkan tol Trans Jawa itu lebih mahal dari isi di mobil listriknya. Jadi se-efisien itu. Dan juga mungkin ini yang menjadi orang-orang mulai beralih ya menggunakan kendaraan listrik. Mungkin biasa mereka mengeluarkan seminggu 1 juta rupiah untuk BBM, mungkin dia hanya keluar 200.000 untuk kendaraan listriknya. Ini akan menjadi hal yang sangat positif untuk dilakukan karena memang tadi tidak hanya baik secara lingkungan, namun juga baik secara kantong. Jadi memang lebih hemat jika dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Gitu ya. Mungkin untuk kendaraan listrik itu secara akselerasi lebih bagus dibandingkan kendaraan konvensional. Karena dia tidak ada
transmisinya, jadi dari baterai langsung ke motor. Karena kalau mobil konvensional dari engine dan transmisi dulu baru ke penggerak. Jadi mungkin kalau dibahas kok kurang kencang kayak seperti mobil konvensional, karena memang untuk apalagi yang ukurannya kecil ya, untuk yang seperti yang Wuling ini itu memang secara dari pabrikan dibatasi kecepatannya. Pertama demi keamanan, karena untuk kecepatan juga harus diatur, dan juga untuk merawat baterai juga dengan kecepatan yang tinggi, safety-nya juga dilihat, dan juga masa lifetime baterainya di situ. Jadi mungkin kalau dari sisi performa saya rasa mungkin beberapa kendaraan listrik lebih baik ketimbang dari kendaraan konvensional. Mungkin tadi bagaimana kemudahannya aja, mudah untuk lebih membandingkan orang mengecas dengan isi bensin BBM biasa itu kan masih belum bisa dilakukan saat ini ya. Makanya pemerintah juga kemarin sudah ada beberapa melakukan pemerataan untuk SPKLU yang ultra fast charging. Di beberapa rest area itu sudah dilengkapi dengan ultra fast charging sampai dengan 200 kW. Itu yang mempermudah juga. Oke. Tapi tetap ya Pak, berarti PR ada beberapa PR yang memang agar kendaraan listrik ini menjadi lebih baik, lebih sempurna begitu. Industrinya, tapi juga infrastrukturnya juga kita dorong. Tadi disampaikan Mas masalah SPKLU ya, nah itu juga menjadi salah satu program pemerintah bagaimana supaya kita bisa menyediakan lebih banyak, karena kalau misalnya tadi kita mau dorong orang berpindah, kita harus siapkan katakanlah ekosistem yang mendukung supaya orang bisa lebih mudah bertransisi. Tadi kalau misalnya kita kembali ke istilah yang kita gunakan ya, supaya bertransisi, bagaimana supaya ekosistemnya ini bisa mendorong orang untuk pindah dari sisi insentif kita sediakan, kemudian infrastruktur tersedia, walaupun tadi challenge-nya memang dari sisi waktu gitu ya Pak. Kalau misalnya ngisi bensin tinggal gitu mungkin 2 menit selesai. Ini dari sisi mobil listrik perlu waktu, tadi dengan ultra fast charging sebenarnya bisa solve, tapi ya kurang lebih seperti itu peran dari sisi kami di pemerintah, bagaimana tadi mendorong program elektrifikasi ini, artinya supaya orang itu dengan ekosistem yang enak, kan disuruh transisi enak, mereka mungkin bisa jadi bergerak sendiri tanpa harus karena didorong dengan dan didukung oleh fasilitas dan lain-lainnya ya. Oke, tapi berarti untuk pengisian daya sendiri bisa di rumah juga kan ya Pak ya? Di rumah dan juga ada di stasiunnya juga ya khusus? Jadi untuk pembelian beberapa model kendaraan dari brand tertentu itu biasanya disertai dengan wall charging, diberikan secara free. Beberapa juga ada yang harus bayar. Karena tadi ini balik lagi menjadi kebiasaan bagian. Jadi kebiasaan itu bagaimana kendaraan itu menjadi seperti layaknya gadget kita lah, kayak handphone. Yang dimana kalau sampai rumah kita cas, pagi penuh kita pakai lagi. Mobil pun sama, ataupun motor pun sama. Jadi ini merupakan suatu adaptasi yang harus dirubah bagi para pengguna kendaraan listrik ini. Karena mungkin saya rasa lebih dari 60%-70% itu tidak selalu menggunakan SPKLU di luar. Jadi SPKLU sifatnya hanya ketika darurat. Karena kan saya harus tahu misalkan hari ini saya jalan kemana aja, titiknya berapa, mobil berapa kilo, dan kemampuan mobil yang saya punya ini berapa ratus kilo, itu saya tahu. Jadi kalau cukup ngapain saya di luar, karena kan menunggunya lama kan, saya di rumah gitu kan. Dan ini yang menjadi suatu tadi ya, transisi ini butuh adaptasi dan juga merubah kebiasaan. Jadi yang tadinya harus ngantri di pom bensin, sekarang ya udah mobil nyampe rumah, tinggal tidur, kita cas, pagi kita gunakan lagi, baterai sudah full. Jadi memang ini pun menjadi suatu hal yang masih terus digaungkan bagi para industri ya, karena memang orang banyak khawatir, range-nya jauh banget, kita nggak bisa keluar kota gitu kan. Padahal kalau dipikir-pikir, sesering apa sih kita keluar kota dalam sebulan gitu kan, tapi kan yang ada adalah masyarakat kita itu suka barang-barang yang buat mereka itu nice to have. Seperti kayak mobil 3 baris, padahal yang pakai cuma sendiri atau berdua. Tapi punya 3 baris kan nanti kalau yang numpang bisa muat, padahal dipakai juga belum tentu. Itulah yang memang yang kita agak sulit untuk melakukan komunikasi hal-hal tersebut, seperti komunikasi ke masyarakat ya. Edukasi memang dari 2021 kami juga berjuang di setiap pameran kita adakan seminar bagaimana mengedukasi masyarakat juga, dan juga
kita bekerjasama dengan beberapa universitas ya, juga beberapa kita melakukan support sponsorship untuk yang Formula E student di Jepang. Kita support juga, jadi bagaimana adik-adik kita itu bisa kompetisi di tingkat dunia dan juga menambah wawasan mereka mengenai sertifikasi juga. Oke. Di Indonesia ini baru terdengar motor listrik Gestis ya. Ya itu untuk di Indonesia sendiri mungkin apakah nanti akan ada merek-merek lain? Ya, jadi kalau saya rasa memang kedepannya pasti akan ada mungkin roda 4 yang dibuat di dalam negeri ya. Kenapa? Memang ini kan semua adalah masalah hukum ekonomi ya. Jadi bagaimana ketika permintaan semakin tinggi, tentunya akan bermunculan nih supply-supply yang baru, bagaimana market akan bergerak untuk membuat produk yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, dalam ini juga merupakan suatu hal yang baik karena tadi minimal dengan adanya peningkatan kadar lokal komponen TKD dari masing-masing kendaraan, roda 4, roda 2 maupun truk dan bus, ini secara langsung akan menggerakkan roda perekonomian untuk supply parts kendaraan listrik. Itu yang pertama. Nah, dengan adanya pabrikan-pabrikan baru supply untuk parts ini akan mendorong bagaimana brand lokal akan terwujud. Karena penyedia support untuk parts membuat kendaraannya sudah ada. Jadi mereka hanya tinggal berpikir bagaimana membuat rangkanya dan lain-lain. Karena sesungguhnya memang untuk di teknologi kendaraan listrik ini juga tidak serumit dan konvensional. Seperti saya bilang, mungkin hanya perlu dia perlu sasis, dia perlu frame, dan hanya motor, controller, dan juga pengisian dengan fungsi dan lain-lain. Jadi memang tidak banyak komponen digunakan, sehingga tadi pembuatannya juga saya rasa memungkinkan untuk industri lokal kita bergerak di sana. Tapi ya at least tadi saya bilang support kendaraan ini adalah ekosistem tadi. Memang parts komponen ini dibuat di dalam negeri mempermudah keinginan untuk brand lokal untuk tumbuh. Dan yang kedua mungkin dapat juga. Dan untuk yang truk dan bus sudah ada juga di lokal kita kendaraan listriknya. Dan sudah ada yang menggunakan juga. Jadi ini memang suatu hal yang tadi ya, demand and supply ini akan ketemu nantinya. Tentunya masyarakat juga lebih enak dalam memilih brand mana yang mereka sukai, kenapa mereka memilih brand A atau B, karena range-nya lebih jauh, karena lebih murah, ini kan menjadi pilihan. Bagaimana nanti akan ketemu satu titik yang pas antara harga dan juga kemampuan kendaraan. Ini kan musim hujan ya Pak ya. Tadi juga sempat disinggung apakah nanti takut ada konslet, apakah ada batasan. Kalau banjir misalnya berapa meter itu, berapa sentimeter itu udah nggak bisa masuk lagi atau seperti apa? Jadi kalau tadi saya jelaskan bahwa memang semua baterai yang beredar ya, brand yang sudah masuk di Indonesia itu sudah menggunakan teknologi IP67. Dan IP67 sama seperti yang kita juga dengan kedalaman 1 meter kurang lebih 30 menit. Itulah yang harus bisa dicapai oleh baterai tersebut untuk mendapatkan sertifikasi IP67. Tapi balik lagi, kendaraan kita bukan perahu, bukannya kapal laut. Jadi kalau ngeliat yang dalam juga saya rasa tidak hanya di mobil listrik ya. Di mobil biasa pun saya rasa kalau sepintu juga orang mungkin nggak akan lewat gitu. Karena banyak nekat-nekat aja. Jadi memang balik lagi edukasi ini bahwa merupakan safety-nya kendaraan listrik bahwa sudah melakukan sertifikasi untuk baterai IP67. Sama juga di analoginya adalah seperti handphone, 1 meter 30 menit. Mungkin tapi ya kewajaran juga kalau tertinggi juga ya, boleh jangan dilewati juga. Karena semua motor, mobil pun nggak harus listrik ya, juga pasti akan mogok gitu. Kita masuk ke exhaust-nya kalau listrik kan ada knalpot. Kendaraan listrik khususnya mungkin kendaraan bermotor misal. Kendaraan bermotor 12-13 juta bisa dapat yang baru gitu kan. Tapi kalau kendaraan listrik mostly di atas 15 gitu loh. Walaupun ada juga yang murahan dikit gitu ya. Itu kenapa ya Pak? Ada sedikit perbedaan kah dari misalnya dari spare part-nya atau dari apanya yang akhirnya bikin sedikit mahal? Jadi tadi saya bilang ya bahwa memang komponen paling mahal dari suatu kendaraan listrik adalah baterai. Jadi kenapa harganya bisa beda jauh? Karena mungkin range-nya akan berbeda. Jadi harga lebih murah, pastinya range-nya lebih sedikit untuk jarak tempuhnya. Karena dia memikirkan bagaimana efisiensi lebih ringan dan jaraknya juga nggak terlalu jauh. Sedangkan untuk baterai lebih mahal, pasti lebih berat dan juga jarak tempuh lebih jauh. Ini adalah pilihan ke masyarakat. Jadi bagaimana
menyesuaikan kendaraan yang mirip sesuai dengan kebutuhan. Kayak misalkan sehari dia butuh kurang lebih 60 kilo pulang pergi ya, jarak tempat naik motor misalkan. Jadi minimal dia harus cari yang at least 100 kilo lah. Sedangkan untuk yang masyarakat yang sehari cuma 10-20 kilo ya saya rasa yang 40 km pun cukup digunakan sehari-hari. Karena memang harga tadi juga pengaruh ke range dan juga ke masalah performance-nya juga. Jadi memang pilihan itu ada, jadi disesuaikan dengan kebutuhan terbaik ke masyarakat sendiri. Chargernya itu bisa di rumah atau di stationnya sendiri kan ya Pak ya. Tapi tadi ada minimalnya ya 900. Itu waktu itu untuk yang bisa mendapatkan insentif ya. Oh, oke. Tapi kalau untuk kendaraan roda 4 ya, itu at least minimal di rumah tuh di atas 3.500. Di atas 3.500. Karena itu yang akan masuk ke kendaraan kurang lebih 3.500. Jadi Oke. misalkan di rumah malam nih kita ada AC dan lain mungkin di 4.400 masih aman. Oke. Untuk cas listrik dan juga beberapa appliance di rumah masih jalan. Nah, ini balik berarti ke Pak Widi ya. Tentang ini, bagaimana nih Pak? Karena kan di Indonesia tidak semuanya rumah mempunyai daya listrik yang besar seperti itu ya. Dan ditambah juga ini, tapi pemerintah mendorong adanya energi terbarukan khususnya kendaraan listrik. Tapi untuk itu belum secara maksimal gitu loh. Untuk banyaknya rumah-rumah warga atau masyarakat yang mempunyai listrik seperti itu. Dari kementerian seperti apa Pak? Baik, jadi nanti tolong dikoreksi ya Mas. Tapi setahu saya kalau misalnya kita mau pasang di rumah, itu pasti naikin langganan daya dulu. Oke. Jadi jadi salah satu dipakai Mau nggak mau ya Pak ya? supaya itu tadi. Karena kan memang tadi apalagi kalau beberapa saat ini aja 200 kilowatt itu 200.000 ya. Kita di rumah kan itu normal 200 di rumah. Artinya memang untuk cas kendaraan listrik yang roda 4 itu perlu daya yang cukup lumayan, dan makanya biasanya kalau tadi dayanya nggak cukup ya biasanya sekalian paketnya sama naikin langganan dayanya supaya tadi wall charging bisa dipasang. Jadi kan biasanya ngecas di malam hari AC nyala kan, demand lagi kalau di rumah itu lagi tingginya, artinya itu nanti secara listriknya tidak masalah. Jadi sebenarnya itu mungkin kalau secara suplai listrik kita tadi kali sampaikan kita surplus, kita aman, tinggal bagaimana listrik yang banyak ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Salah satunya lewat elektrifikasi kendaraan. Oke, dan bagaimana masyarakat juga mau atau tidak ya untuk menaikkan dayanya seperti itu. Jadi mungkin tadi 3.500 itu adalah yang langsung ya, jadi kendaraan dia langsung ke rumah biasa. Tapi tadi kalau yang sudah dapat wall charging itu tinggal ngajuin ke PLN, itu setelah di promo tinggal hanya bayar 800.000, itu akan ada saluran baru dari PLN, MCB baru langsung ke wall charging, itu kurang lebih sekitar 7.000-an. Untuk home chargingnya tadi ya, dengan punya alat itu cuma bayar 800.000, dan masih promo sampai saat ini di jam 10 malam sampai jam 5 pagi itu per KW hanya Rp1.000 kalau langsung menggunakan ke home charging tadi. Itu untuk sekali lifetime atau bagaimana Pak untuk 800.000 itu? Satu kali. Untuk penarikan daya baru. Oh, baik. Jadi PLN itu kita bilang saya Rofiq, saya punya mobil listrik, ini Bukti saya punya mobil listrik, mungkin di KSN BPKB atau faktur pajak beli mobil listrik, nanti PLN akan melakukan sambungan baru ke rumah kita dengan MCB tersendiri langsung ke home charging. Itu yang digunakan untuk pengisi dan masih 800.000 dan itu 7.000 watt ya. Oke. Tapi kalau untuk motor sendiri apakah ada minimalnya juga Pak? Kalau motor saat ini memang teknologinya ada yang langsung, saya bilang tadi ada yang battery swap, jadi harus menuju ke kios ataupun ke listrik yang di rumah. Kalau motor saya rasa dengan yang saat ini 1.300 watt, mungkin rata-rata average sudah mulai naik dari 900 balik ke 1.300, itu masih bisa untuk cas di rumah, untuk roda 2 karena memang secara baterainya pun tidak sebesar di kendaraan roda 4. Oke, luar biasa pemirsa. Ini dengan pembicaraan kita tentang energi terbarukan dari Kementerian ISDM dan juga dari Perklindo, semoga menjadi wawasan tadi yang saya sudah katakan, dan wawasan, dan mungkin bagi pemirsa masyarakat yang mau menggunakan kendaraan listrik
entah itu motor atau mobil sudah tidak lagi takut ya Pak ya, Bapak-bapak. Semoga ini bisa juga menjadi salah satu dukungan dari kita membantu pemerintah agar net zero emission 2060 dan mungkin bisa lebih cepat lagi akan tercapai. Saya mau ke Pak Widi terlebih dahulu. Pak Widi, kesimpulan dari diskusi ini dan juga harapan seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi tadi kita sudah diskusi banyak secara detail kemana kita akan menuju, bagaimana caranya, apa tantangannya. Dari itu mungkin merimain kembali ya bahwa kita sekarang ini sedang bertransisi dari yang sebelumnya yang tidak clean menjadi yang lebih clean. Jadi kita menggunakan transisi artinya memang kita perubahan yang dilakukan secara tiba-tiba tapi memang secara bertahap. Makanya kita bertransisi karena kalau misalnya secara internasional itu kita menggunakan istilah just energy transition, artinya transisi energi yang berkeadilan. Artinya kita melakukan transisi tapi juga kita melihat semua yang unsur-unsur baik itu masyarakat yang akan terdampak dengan transisi energi. Jadi itu kita lihat di dalam proses transisi. Dan tadi menuju EBT tantangannya mulai dari ekonomi, kemudian juga dari sisi demand kita juga sama-sama dorong, dan yang berikutnya adalah dari sisi teknologi kita juga dorong industrinya supaya kita bisa tumbuh. Nah tentu harapannya tadi target yang jangka panjang, menengah ataupun yang dalam waktu dekat ini bisa kita kejar semaksimal mungkin ya. Dan tadi yang mudah-mudahan bisa berkolaborasi semua pihak, tadi mulai dari pemerintah, akademisi, kemudian dari sisi pengusahanya, BUMN ataupun swasta, dan yang terakhir adalah dari sisi media juga punya peran di dalam ekosistem tadi supaya transisi energi ini bisa sama-sama kita kawal. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Widi atas kesimpulan dan juga harapan di tantangan dan peluang energi terbarukan di Indonesia. Dan sekarang kepada Pak Rofiki, silakan. Ya, mungkin dengan adanya event-event seperti ini, diskusi ya, ini kan menjadi satu pemecahan antara salah satu tantangan tadi edukasi, bahwa ini merupakan wadah untuk edukasi ke masyarakat, bagaimana untuk mulai beralih ke kendaraan ramah lingkungan, bahwa memang tidak hanya kendaraan berbasis listrik ya, menggunakan baterai, mungkin nanti ke depannya juga akan ada hidrogen, berkembang juga nanti energi baru dan terbarukan lainnya digunakan di teknologi dalam mobilisasi manusia ke depan. Bahwa memang inti dari semua ini adalah satu sebenarnya, bahwa bagaimana kita memberikan sesuatu bagi generasi selanjutnya. Bahwa memang bumi ini sudah semakin tua, bagaimana kita bergerak bersama-sama mendorong semua stakeholders untuk menjaga kelestarian alam dan juga mewariskan lingkungan yang bersih untuk anak cucu kita selanjutnya. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak atas kunjungannya ke IBC Media. Ini sangat berharga untuk kita, khususnya juga untuk IBC Media dan juga untuk pemirsa IBC Media ya. Kita menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai tantangan dan peluang energi terbarukan di Indonesia. Dan saya kembalikan lagi ke Syarif. Ini sudah di puncak acara ya. Kita IBC Media ini akan ada sedikit kenang-kenangan untuk para narasumber ini.